semuanya. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang rekonsiliasi GAM dan RI. Perkenalkan, nama saya Abi Putra Nugraha sebagai ketua. Saya Intan Susana sebagai anggota. Saya Revalina Dwi Syahira sebagai anggota. Saya Radela Andi Salsabila sebagai anggota. Saya Nina Nailatul Fadilah sebagai anggota. Dan ini Ibu Linda sebagai narasumbernya. Simak terus ya video kita. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Sedikit penjelasan tentang rekonsiliasi GAM dan RI. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM adalah bekas sebuah gerakan separatisme bersenjata yang memiliki tujuan supaya Aceh lepas dari Indonesia. Konflik antara pemerintah RI dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 sampai 2005 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatera National Liberation Front atau ASNLF. GAM dipimpin oleh Hasan Ditiro yang selama hampir 3 dekade bermukim di Swedia. Sekian penjelasan tentang rekonsiliasi GAM dan RI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Duduk. Ya. Bu, perkenalkan, nama saya Abi Putra Nugraha dari kelas 12 MIPA, kelompok 5 Sejarah Indonesia, dan Iya. rekan saya. Nama saya Nina Nailatul Fadilah. Dan yang kita akan wawancarai adalah Ibu Linda. Kita akan mewawancarai tentang rekonsiliasi GAM dan RI, Bu. Oh iya, ini tuh untuk mata pelajaran apa? Sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia. Ya, boleh. Kalau sekiranya memang Ibu bisa jawab, insya Allah Ibu jawab. Ibu sudah bersedia? Insya Allah. Bu, pengen tahu bagaimana latar belakang lahirnya GAM? Iya, GAM atau yang dikenal dengan Gerakan Aceh Merdeka itu ya, merupakan salah satu gerakan yang terjadi di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. GAM ini terbentuk pada 4 Desember tahun 1976. Kenapa sampai terjadi terbentuknya GAM? Nah, ada beberapa faktor yang membuat mereka merasa kecewa dengan pemerintahan NKRI pada masa itu. Di antaranya adanya perbedaan pendapat tentang hukum Islam antara pemerintah dengan para tetua adat yang ada di Aceh. Kemudian yang kedua, kekecewaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah karena selama ini mereka merasakan bahwasanya pembangunan itu ternyata tidak merata. Pembangunan lebih dipusatkan lebih banyak di Pulau Jawa. Nah, sehingga ke daerah Aceh kurang tersentuh. Kemudian yang ketiga, karena mereka khawatir ternyata banyak penduduk Jawa yang akhirnya menjadi penduduk di Aceh. Jadi ada rasa kekhawatiran orang-orang Aceh sendiri, orang-orang pribumi dengan datangnya para pendatang dari Pulau Jawa. Mungkin itu ya yang melatar belakangi kenapa akhirnya muncullah yang dinamakan dengan Gerakan Aceh Merdeka. Pemimpin saat itu siapa, Bu? Ya, yang mendirikan GAM itu Hasan Ditiro namanya ya, Hasan Ditiro. Nah, di bawahnya dia memang menyusun kekuatan dengan ada panglima-panglima lainnya. Jadi GAM ini sebuah organisasi juga yang ada kepengurusannya di bawah pimpinan Hasan Ditiro. Nah Bu, itu sampai kapan ya terjadinya GAM? Ya, GAM ini berlangsung dari tahun 1976 sampai tahun 2005. Iya, jadi lumayan lama ya. Nah, selama itu ya banyak TNI juga yang akhirnya dikerahkan ke daerah Aceh untuk menjaga keamanan masyarakat yang memang mereka tidak terlibat dengan Gerakan Aceh Merdeka ini. Gitu. Ya. Nah Bu, mengapa GAM disebut sebagai gerakan separatis? Ya, gerakan separatisme mungkin ya. Kenapa disebut gerakan separatisme?
karena memang GAM ini ingin memisahkan diri dari NKRI. Jadi ketika ada sebuah wilayah yang kemudian melakukan pemberontakan ingin keluar dari NKRI, nah itu disebutnya dengan gerakan separatisme, artinya menentang pemerintahan yang sah, yang berdaulat. Lalu upaya apa saja Bu yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi GAM? Ya, banyak ya upaya yang dilakukan. Sempat terjadi juga bentrokan fisik ya, itu pasti selalu terjadi itu kan. Namun akhirnya salah satu cara akhir yang diambil oleh pemerintah yaitu dengan perjanjian damai ya, pada tahun 2005 gitu kan. Nah, jadi melalui perjanjian akhirnya, karena ternyata melalui kekerasan tidak menyelesaikan masalah ini, bahkan mungkin GAM juga menjadi semakin berani gitu kan. Akhirnya langkah akhirnya setelah berkonsultasi dengan dari pihak PBB juga, dari organisasi internasional, diambillah jalan tengahnya kita melakukan lewat jalur damai. Ada lagi? Apa? Mengapa jalan perjanjian atau diplomasi dipilih oleh pemerintah RI untuk rekonsiliasi dengan GAM? Ya. Sebenarnya jawabannya yang ini simpel ya. Karena untuk menjaga kedaulatan NKRI. Walau bagaimanapun Aceh merupakan bagian dari NKRI. Aceh tidak terlepas dari sejarah negara Republik Indonesia, mulai dari sejak zaman Hindu-Buddha, zaman Islam, kemudian pada zaman kolonialisme gitu kan. Jadi untuk menjaga kedaulatan NKRI akhirnya ya pemerintah mengambil jalur damai. Masih ada. Kenapa Bu saat itu lebih ke Pulau Jawa, ke di Aceh? Apanya? Oh iya, kenapa pusat pembangunannya lebih difokuskannya di Pulau Jawa? Karena memang banyak faktor ya. Yang pertama, Pulau Jawa memang letaknya strategis ya. Yang kedua, dilihat dari jumlah penduduknya memang paling banyak ya. Nah, itu. Sementara ketika sebenarnya daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa pun sama tersentuh pembangunan, hanya banyak faktor penghambatnya, diantaranya medannya yang memang tidak rata gitu kan. Ada daerahnya yang berbukit-bukit, harus melintasi hutan, sungai. Nah memang sulit dijangkau oleh pemerintah ketika akan melakukan pembangunan dan disamakan dengan Pulau Jawa. Sementara di Jawa memang aksesnya jauh lebih mudah. Kalau kan di GAM tuh ada kaitannya dengan MULC. Oh iya, ya. Itu tuh MULC itu memperbaiki RI atau Ya. MOU Helsinki ini yang dilaksanakan di Finlandia ya. Di Finlandia ini dari tanggal 27 Januari sampai 15 Agustus 2005. Nah, itu kan, itu dari rentang waktu sekian itu terjadi beberapa tahapan. Jadi tidak sekarang perjanjian langsung damai, tidak. Ada beberapa tahapan. Kalau tidak salah ada 5 tahapan. Sehingga akhirnya Indonesia, pemerintah dengan GAM mencapai kata kesepakatan. Dan ini pun memang tidak hanya kita ya, ada dari badan internasionalnya, dari pihak PBB-nya juga yang menyaksikannya gitu kan. Nah sesudah itu sejak tahun 2005 kemudian GAM berubah namanya menjadi Komite Peralihan Aceh ya. Nah setelah itu sesudah adanya perjanjian perdamaian yang dilaksanakan di Helsinki, Finlandia, pemerintah dengan GAM akhirnya bisa menyatu sama-sama untuk membangun Provinsi Aceh. faktornya apa sih Bu yang membuat adanya GAM atau yang terjadi selama tahun-tahun? Jadi intinya karena adanya kecemburuan sosial ya, kekhawatiran penduduk asli Aceh ketika banyak pendatang yang akhirnya tinggal dan menetap di Aceh. Mereka khawatir
khawatir penduduk asli Aceh ini akan tersingkirkan dengan banyaknya pendatang ke wilayah mereka. Itu. Ada lagi? Hal positif yang didapat dari GAM itu apa, Bu? Hal positifnya sebenarnya ada ya, di antara hal positif yang bisa diambil dari Gerakan Aceh Merdeka ya, mereka berjuang mempertahankan wilayahnya, ya. Itu hal positifnya, artinya mereka memperjuangkan wilayahnya agar tidak sampai dikuasai oleh pihak lain. Itu sih sebenarnya. Hanya mungkin cara mereka memperjuangkannya itu yang kurang tepat. Akhirnya disebutlah sebagai gerakan separatis. Nah, Ibu, terima kasih untuk penjelasan materinya. Sama-sama, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil ya. Ibu juga minta maaf kalau ternyata apa yang Ibu jelaskan kurang memuaskan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sekian wawancara hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama ya. Baik, dicukupkan pembahasan materi tentang rekonsiliasi GAM dan RI dari kami. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat untuk kalian. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.